Nah, kenapa itu bisa menjadi percakapan terakhir? Karena setelah telepon itu berakhir, ibunya Lin tidak pernah lagi mendengar kabar apapun dari Lin. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini seperti biasa aku akan kembali membawakan satu cerita kriminal yang sekarang paling banyak kali di request sama Wawa semua, yaitu tentang hilangnya seorang perempuan secara misterius pada tahun 1982 di Australia, Wak. Nah, kasus ini dialami oleh Lynette Dawson, perempuan berusia 33 tahun waktu itu, yang juga merupakan seorang istri dan ibu, Wak. Nah, yang bikin kasus ini nih jadi epic kali karena hilangnya Lynette ini betul-betul macam ditelan bumi gitu loh. Nggak ada jejak sama sekali, nggak ada petunjuk sama sekali. Sampai-sampai kasus ini ngegantung alias belum terpecahkan hingga 40 tahun lamanya. Dan sampai akhirnya kasus ini baru aja menemukan titik terang pada tahun 2018 lalu setelah seorang jurnalis membuat dan merilis series podcast yang berisi investigasi kasus ini secara mendalam. Dan kalian tahu, setelah 40 tahun lamanya, kasus yang tadinya tentang orang hilang ini secara resmi diumumkan bahwa yang sesungguhnya terjadi di tahun 1982 itu adalah insiden penghilangan nyawa. Nah, penasaran kalian sama kisah lengkapnya kan? Nah, jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Yuk, check it out. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk lebih jauh ke ceritanya, aku mau terlebih dahulu membahas tentang latar belakang Lynette Dawson ini ya. Nah, jadi Lynette Dawson ini lahir di South Wales, Australia pada tanggal 5 Mei tahun 1948 dengan nama lahir Lynette Sims atau lebih sering dipanggil Lin. Wah, ini bukan Linnya Hana yang hantu Belanda itu ya, bukan. Fokus, ini Linnya Lin beda ya. Aku memang waktu riset ini agak Lin agak terpikir-pikir Linnya Hana hantu Belanda itu, tapi bukan, ini panggilnya memang Lin, oke? Nah, Lin ini dikenal sebagai seorang perempuan yang sangat baik, dia sangat menyenangkan, cantik pula dan juga penuh perhatian. Lin ini dekat kali sama keluarganya, Wak, dan perhatian kali. Nanti kalau misalnya ada salah satu anggota keluarganya yang ulang tahun, pasti dikasih kado sama Lin. Biasa tuh kalau dikasih kado, enggak, Wak, yang bedanya anggota keluarga Lin bilang Lin ini kalau kasih kado tuh nggak cuma 1, 3 sekaligus dia ngasih. Baik hati kali deh nih kan. Nah, terus Wak, pada tahun 1965 Lin ini bersekolah di Sydney Girls High setara sama SMA, Wak, ya. Dan di tahun yang sama pula pada sebuah acara sekolah, Lin ini bertemulah dengan seorang laki-laki bernama Chris Dawson yang pada saat itu bersekolah di Sydney Boys High. Nah, nggak lama setelah pertemuan pertama itu, Lin sama si Chris ini pun menjalin hubungan romantis sebagai sepasang kekasih ketika keduanya sama-sama berusia 16 tahun, Wak. Nah, si Chris Dawson ini memiliki nama lengkap Christopher Michael Dawson, Wak. Dia ini lahir di Sydney pada tanggal 26 Juli tahun 1948, Wak. Chris ini juga punya saudara kembar identik bernama Paul dan kakak laki-laki bernama Peter. 3 bersaudara dia. Dan pada saat itu bisa dibilang Chris ini adalah murid yang sangat populer kali. Selain wajahnya nih ganteng, si Chris ini juga tercatat sebagai atlet profesional dalam bidang olahraga rugby. Nah, kebayang kalian kan, Wak, Chris yang super populer di sekolah ini pacaran sama Lin yang juga terkenal cantik dan pintar gitu loh. Kayak couple goals sekali lah mereka nih. Nah, terus, Wak, 5 tahun kemudian ketika mereka sama-sama berusia 21 tahun, Chris sama si Lin ini pun memutuskan untuk menikah, tepatnya pada tanggal 26 Maret tahun 1970 di gereja St. Jude's Anglican Church, Wak, yang terletak di Randwick, Sydney. Dan setelah punya cukup banyak uang, Wak, pada tahun 1975 mereka pun membelilah itu sebidang tanah di Bayview, Sydney seharga $31.000, Wak, atau 461 juta rupiah, dan mereka juga membangun rumah di tanah yang mereka beli itu seharga $70.000 atau sekitar 1 miliar lah itu. Mak, baru 20 tahun lah padahal umur mereka ya. Betul-betul kayak gigi kali gitu loh, Wak. Mereka bekerja sampai akhirnya mereka bisa membangun rumah impian mereka sendiri yang terletak di lahan seluas 4.167 meter persegi, memiliki 5 kamar, dilengkapi sama kolam renang juga, Wak, dan taman yang indah. Bagus sekali lah pokoknya rumahnya ini, sampai-sampai banyak orang yang menyebut rumah itu sebagai The Elegant Family Sanctuary. Dan di dalam rumah itulah, Wak, Chris sama Lin ini bersama-sama membesarkan kedua anak mereka. Anak pertama ini namanya Chanel Dawson, lahir pada tahun 1977, dan menyusul anak kedua mereka yang bernama Sherin Dawson yang lahir pada tahun 1979, Wak. Nah, setelah si Chris ini tidak lagi menjadi atlet rugby, Wak, Chris ini bekerja sebagai guru pendidikan jasmani di Cromer High School, Wak. Dan bersama kedua anak perempuan mereka, si Chris sama Lin ini menjadi keluarga yang super harmonis dan bahagia. Pertamanya memang kayak gitu. Kalian tahu lah kan kalau kayak gini ujung-ujungnya apa? Masuk.
Nah jadi Wak, memang kebahagiaan dalam pernikahan yang selama ini mereka bangun akhirnya rusak runtuh setelah si Chris Dawson ini kedapatan berselingkuh sama seorang perempuan muda berusia 16 tahun bernama Joanne Curtis. Perselingkuhan mereka ini dimulai pada tahun 1980 di mana Joanne ini adalah salah satu murid kelas 11 di sekolah tempat si Chris ngajarnya. Dia naksir sama muridnya. Entah kenapa waktu itu si Chris ini macam tertarik kali sama si Joanne ini, Wak. Bahkan si Chris ini sampai mengubah jadwal pelajaran olahraga di kelasnya Joanne biar ini cocok sama jadwal ngajarnya dia gitu. Jadi biar si Chris ini bisa dapat jatah ngajar di kelasnya Joanne gitu loh, Wak. Nah dari situlah si Chris sama si Joanne ini jadi sering berkomunikasi dan jadi semakin dekat. Chris ini sering Wak nulis notes anonim gitu diselipkannya di tasnya si Joanne. Misalnya nih waktu si Joanne ini ulang tahun, si Chris tuh ngucapin tuh pakai notes. Dia tulis the most beautiful girl in the world on her 17th birthday gitu. Udah macam secret admirer lah Wak Chris ini awal-awalnya. Dan di saat yang sama pula Wak, Joanne ini memang punya beberapa masalah di rumahnya dengan keluarganya dia. Nah karena masalah itulah Joanne ini jadi sering pula curhat sama si Chris. Bukan kok curhat sama kawan kau ya Joanne. Bisa-bisa aja ada seusia kalian ini, misalnya ada kalian yang 16 tahun curhat kalian sama guru. Nah, mungkin ada sih beberapa nggak salah juga, cuman kok nggak ada kawan kau di sana. Aduh Nadia jangan terpancing dulu, santai. Oke, dia sering lah itu curhat sama si sama si Chris. Nah Chris sebagai orang yang lebih dewasa pun yang menjadi pendengar untuk semua curhatannya Joanne. Ditambah lagi si Chris ini memang sur sama si Joanne kan. Chris pun juga selalu memberikan nasihat atas masalah-masalahnya itu. Dan sampailah suatu waktu entah kayak gimana triknya si Chris di sini nih Wak ya. Chris menjadikan si Joanne sebagai babysitter untuk kedua anaknya di rumah. Hal ini tentu saja membuat hubungannya si Chris sama Joanne ini semakin dekat lagi kan, hingga akhirnya keduanya pun betul-betul menjalani hubungan romantis secara diam-diam Wak. Jadi suruh juga si Joanne tuh sama dia, sama bapak-bapaknya. Backstreet mereka pertama-tamanya tuh Wak. Nah waktu itu Lynn, istrinya si Chris ini belum tahu apa-apa tuh soal perselingkuhan suaminya. Tapi perlahan-lahan dia pun mulai menyadari dan juga merasakan ada yang berubah ini dari laki aku. Pernikahan yang semulanya adem ayem aja dan harmonis ini juga tiba-tiba menjadi lebih dingin. Mereka jadi sering berantem, mempermasalahkan hal yang kecil jadi besar-besarin kayak gitulah. Udah mulai retak hubungan Lynn sama si Chris ini. Nah untuk meredakan pikirannya yang sedang kalut, tepatnya pada tahun 1981, Lynn ini pun memutuskan untuk bekerja paruh waktu sebagai perawat di Wearywood Children's Center. Sembari si Lynn ini terus berusaha memperbaiki hubungannya sama si Chris kan Wak. Nah tapi sayangnya hubungan Chris sama si Lynn ini nggak kunjung membaik juga. Lynn pun berceritalah ke salah satu teman kerja yang bernama Anina Grantham. Kenapa Anina? Bernama Anna Grantham, bahwa si Chris ini sudah melakukan kekerasan sama dia. Wak, Chris ini suka kali narik rambut aku, Anna. Dia pernah dorong aku di lumpur dekat kolam renang tuh. Kasar dia sekarang sama aku nggak tahu kenapa. Curhat dia sama si Anna, Wak. Dan keadaan ini semakin parah lagi ketika pada bulan Oktober tahun 1981 si Chris ini mengundang si Joanne muridnya tuh selingkuhannya itu untuk tinggal di rumah mereka. Bukan aja jadi babysitter yang datang balik aja, tidak Wak. Dia ajaknya si Joanne tinggal di rumah. Ingat kan kalian tadi aku cerita kalau Joanne ini punya masalah keluarga gitulah di rumah. Itulah kenapa si Chris ini ngajak Joanne untuk tinggal di rumahnya. Udahlah dek, daripada kau di rumah stres, kau kan ada masalah terus kau di sana, mending kau tinggal aja sama abang di sini. Kau kan juga babysitter anak-anak aku, ya udahlah sekalian aja lah kau sambil tinggal di sini juga, kau jagalah mereka. Tapi bang macam mana sama Bu Lin bang, nggak enak lah aku sama si Bu Lin. Itu gampang tuh urusan abang itu. Pokoknya aku tinggal aja di sini ya. Oh gitu ya, boleh lah bang, aku tinggal di sini bang ya, katanya. Alah, mau si Joanne ini. Nah betul Wak, nggak lama kemudian Joanne ini betulan pindah dia ke rumahnya si Chris sama Lynn nih ha. Yang ngelihat hal itu si Lynn nggak suka lah. Ngapa pula dia jadi tinggal di sini? Udah mana pernikahan aku sama laki aku nggak baik-baik aja. Ini ketambahan pula ada cewek cantik muda ikut tinggal di rumah kita. Ini macam mana nih bang? Jangan-jangan ada apa-apa pula aku sama dia ya? Dari sini lah Wak jadi sering makin berantem lagi lah si Lynn sama si Chris. Nah bahkan nih Wak ya, salah satu tetangga mereka yang bernama Julie Andrew sempat melihat si Chris sama si Lynn ini berdebat sampai-sampai si Chris ini dicengkramnya, diguncang-guncangnya bahunya si Lynn ini. Dan pada saat itu posisinya Lynn ini lagi meluk salah satu anak mereka tuh sama satu tangannya diguncang-guncang sama si Chris. Lampunya gerak. Lin, bukan Lin kau ya, Lin. Gak usah datang-datang sini. Di depan anaknya loh Wak, dia kayak gitu apa nggak trauma anaknya ngeliat emak sama bapak berantem kayak gitu ya kan. Nah tapi Wak, meskipun mereka yang udah sering berantem dan Lin ini juga berkali-kali mengungkapkan ketidaknyamanannya karena si Joanne itu tinggal sama mereka, si Chris ini tetap bodoh amat Wak. Janganlah aku suruh dia tinggal di sini. Nggak mau aku, biar dia tinggal di sini. Suka-suka aku lah. Dia tuh ada masalah keluarga di rumahnya, Lin. Kau ngerti lah dikit. Aku ngajak dia tinggal di sini biar dia ngerasa aman. Kalau dia kenapa-napa di rumah gimana?
Biarlah dia tinggal di sini, aku yang tanggung jawab. Tenang ya kau. Nah akhirnya apa, ya udah Lin ini jadi nggak bisa nolak Wak, dan Joanne pun tetaplah tinggal di sana sama mereka. Dan si Joanne pun kadang nggak tahu dia udah numpang. Makin hari kedekatan antara si Chris sama si Joanne ini makin jelas gitu loh Wak. Sampai pada suatu hari nih ya, ketika si Chris ini lagi menjalani operasi untuk hidungnya, nggak tahu aku dia operasi apa, yang penting dia operasi hidung, yang tadi mancungkan, yang tadi pesekkannya lagi nggak tahu. Pokoknya si Chris ini harus dirawat di rumah sakit. Dan selama si Chris ini dirawat Wak, dia melarang Lin datang untuk menjenguk dia loh. Bini kau loh itu. Nah karena dilarang kan akhirnya yang datang menjenguk si Chris ini ya mamanya si Lin. Mama Lin ini mau ngeliat kondisi menantunya. Ih udah sehat apa belum ya mantu aku gitu. Dan kalian tahu apa yang dilihat sama mamanya si Lin waktu dia nyampe di rumah sakit? Ibunya si Lin ini melihat Joanne sedang duduk dia di samping kasurnya si Chris kan Wak ya, sambil terus memandang si Chris dan menggandeng tangannya si Chris. Apa nggak terkejut mamanya si Lin nengok gitu? Langsung dia lapor sama Lin. Lin, ibu tengok tadi suami kau di rumah sakit malah berduaan deh sama perempuan lain, perempuan muda pula itu. Ngapain mereka? Kamu kenal sama ceweknya? Tegur lah Lin, jangan kau diam aja. Lin dengar itu tuh ya tahu siapa perempuan yang ditengok sama mamanya, karena Joanne lah. Tapi lagi-lagi sabar kali si Lin ini Wak, dia memilih diam karena aku udah malas ribut gitu Nat sama si Chris. Seolah-olah dia ngomong sama aku kan, memang Wak, karena udah malas ribut dia sama si Chris. Udahlah Bu, nggak apa-apa Bu, aku percaya kok sama Chris, Mas Chris nggak bakal macam-macam. I trust my Chris katanya. Tapi Wak, mau sebagaimana si Lin ini mencoba untuk tetap percaya dan positif thinking sama lakinya si Chris, akhirnya ya hancur juga lah perasaannya. Kalian tahu kenapa? Jadi tepatnya pada bulan November tahun 1981 Wak ya, Lin ini akhirnya mengetahui kalau si Chris ini sudah melakukan hubungan badan sama si Joanne. Dan itu nggak cuma sekali Wak, berkali-kali. Entah pas si Lin ini lagi tidur, entah waktu Lin ini lagi mandi, pas lagi keluar rumah. Nah disitulah mereka curi-curi kesempatan buat itu. Ih, nggak ada otak berdua ini Wak ya. Gimana nggak hancur berkeping-keping hati si Lin waktu itu tuh. Udah sabar binimu cantik, padahal binimu tuh lagi. Kok bisa-bisanya suami aku yang notabene-nya merupakan seorang guru punya hubungan gelap sama muridnya sendiri, usianya jauh lebih muda pula. Dan dengan adanya kejadian itu Wak, Lin pun akhirnya nggak tinggal diam kan, dikonfrontasi itu mereka berdua. Sini kalian berdua, aku udah tahu kalian pernah berhubungan badan. Kok berani-beraninya kalian kayak gitu? Nggak kalian anggap aku di sini ha? Kau satu Joanne, masih kecil pun kau udah berani-berani aku rebut-rebut laki orang. Nggak mau tahu aku pokoknya ya Joanne, mulai hari ini kau angkat kaki dari rumah aku. Sekarang juga. Aku nggak mau tinggal serumah sama kau, apalagi mau pelakor kayak kau. Keluar kau. Gitu. Marah lah dia. Panas tiba-tiba di sini. AC-nya mana? Tunggu bentar ya. Nah setelah dilabrak sama si Lin, Wak, si Joanne ini pun betulan Wak memutuskan untuk pindah. Tapi kalian tahu si Joanne ini pindah kemana? Dia pindah ke rumahnya Paul. Paul ini siapa? Paul tuh loh saudara kembarnya si Chris. Dan rumah si Paul ini Wak cuma beda 2 pintu aja dari rumahnya si Chris. Astagfirullahaladzim. Pindah sih kok pindah Joanne. Tapi tetap jadi tetanggaan. Macam mana nih ceritanya? Si Paul pun diterima ya pula selingkuhan abangnya. Ih, memang gak niat pindah si Joanne ini Wak. Geram kalian kan, sabar tahan dulu. Masih ada yang lebih bikin geram lagi Wak. Kalian tahu apa? Gak lama setelah itu si Chris ini pun menyewa sebuah apartemen di daerah Manly yang jaraknya cuma sekitar 30 menit aja lah gitu dari rumah. Chris memang gak tinggal di apartemen itu, tapi disitulah tempat dimana si Chris akan sering menghabiskan waktunya sama si Joanne. Gak dihiraukannya lagi perasaan bininya yang udah hancur berkeping-keping tuh. Tidak, dia malah menyewakan apartemen bareng si pelakor. Dan yang lebih parahnya lagi, di saat yang bersamaan si Chris ini ngubungin kakaknya namanya Peter lah. Kebetulan si Peter ini berprofesi sebagai pengacara pula Wak. Udah bertanya-tanya dia dan sudah berkonsultasi dia sama si Peter ini tentang perceraian. Si Chris ini udah mau menggugat si Lin. Bagus, udah keceraikan aja si Lin itu. Dan itu siksa si Lin ini dibuatnya kan. Nah di situ si Chris ini bertanya lah sama Bang Peter kan, "Abang, aku mau cerai aja lah sama si Lin, udah nggak betah aku sama dia, tapi gimana caranya nih Bang ya? Gimana biar aku ini tetap aman dan aset-aset harta aku ini juga tetap jadi punyaku selama proses perceraian nanti Bang." Alah Chris, posisi kau bahaya Chris, kata Bang Peter kan, posisi kau bahaya, kau tuh selingkuh soalnya. Kalau kau sampai pindah sama Joanne, hartamu tuh bakal kena, bisa kena financial penalty kau nanti. Udahlah kau gak usah cerai lagi sama si Lin, ribet nanti urusannya. Baik-baik aja lah aku sama si Lin, ngapa pula aku nih nggak mau lagi aku sama si Lin. Bang, kayak mana ceritanya? Nggak bisa, kau yang selingkuh soalnya. Nah, buntu lah kira si Chris ini Wak. Kalau dia mau menggugat si Lin, harta dia jadi nggak aman. Karena apa? Karena kan dia yang ketahuan selingkuh, dia yang bersalah kan, bisa jadi hartanya jadi milik si Lin. Nah pusing kau kan. Nah tapi Wak, ini dia goyang-goyang terus yang ngeganggu kadang-kadang nih. Kok di sana lah dulu ya.
Nah tapi Wak, meskipun hubungan mereka ini semakin retak, bahkan si Chris ini diam-diam sudah merencanakan perceraian, si Lin ini sebenarnya masih sayang kali sama lakinya si Chris, Wak. Dia masih berharap pernikahan mereka ini dapat diperbaiki, mereka ini bisa akur balik dan dapat merayakan Natal bersama. Tapi sayangnya Wak, ternyata harapan si Lin ini pun harus kandas pupus, di mana tepatnya pada tanggal 23 Desember tahun 1981, Lin ini nunggu lah kan si Chris ini ngejemputnya sepulang kerja kan Wak, seperti biasa. Tapi di hari itu Chris tidak pernah datang. Dengan perasaan kecewa, Lin ini dipesannya lah taksi, baliklah dia ke rumah kan. Sesampainya di rumah, Lin ini menemukan ada sebuah pesan singkat yang ditulis sama si Chris yang semakin menyobek-nyobek lagi hatinya, di mana di notes itu tertuliskan ucapan selamat tinggal dan permintaan si Chris pada Lin agar Lin tidak menceritakan hal-hal buruk tentangnya ke anak-anak. Pergi dari rumah si Chris tua. Chris ini juga nggak ngabarin kemana dia pergi, dia ini juga dihubungin nggak bisa. Apa nggak makin sedih kali itu kan perasaan si Lin kan Wak ya. Di sana pun dia udah nggak tahu lagi harus berbuat apa, yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu suaminya balik. Dan padahal waktu itu Wak, Lin ini diajak buat ngerayain Natal gitu loh sama keluarganya di rumah keluarganya, tapi dia memilih untuk tetap tinggal di rumah menunggu lakinya. Tuh lakinya kemana? Nah, nggak usah lah kau bertanya lagi, pasti kau udah tahu si Chris ini di mana kan. Chris pergi sama Joanne. Mereka pergi ke Queensland, Wak. Untuk apa? Untuk memulai hidup baru. Tapi entah kenapa pula tuh di perjalanan pada saat mereka udah sampai di perbatasan antara New South Wales sama Queensland, Joanne ini tiba-tiba kayak nggak enak badan gitu loh, Wak. Dia bilang, "Bang, apa kita balik aja yuk, Bang, yuk. Kok aku tiba-tiba agak ragu gini ya kita mau pindahan ke Queensland loh. Kenapa, Dek?" Kata si Chris kan. "Ini abang udah mau sampai nih." Ini abang udah mau sampai. "Ini abang udah siapin semua nih buat kamu loh di Queensland." Nggak tahu aku Bang, kayak nggak enak aja lah gitu rasanya. Kapan-kapan aja lah kita pindah ke sana Bang. "Oh ya udahlah sayang, adik abang sayang. Yaudah kita balik lagi ke Bayview aja ya. Kita ngerayain Natal di rumahnya Paul aja ya. Mau adek?" Kata, "Oh boleh Bang." Kata, "Ih geli aku." Betul, akhirnya di hari itu mereka pun balik lagi ke Bayview tanpa ngasih tahu Lin lah pastinya. Dan di sana mereka ngerayain Natal berempat, Wak. Si Chris, Joanne, Paul sama istrinya Paul, Marilyn namanya. Paul pun satu nggak ada perasaan dia ya. Sementara Lin masih tetap dengan sabar tinggal di rumahnya tuh Wak, nunggu si Chris. Nyesek kali ya Allah, 2 pintu dari rumah kau. Disitulah lakimu sama pelakor tuh. Nah nggak balik-balik Wak, si Chris ini baru balik ke rumah tanggal 26 Desembernya tahun 81 tuh. Aku kebayang waktu itu macam mana perasaan si Lin ini ya Wak ya. Ya Allah sakit. Ini bukan layangan putus lagi nih Wak, layangan teburai. Nah kan. Ya Allah sabar ya Lin. Dan setelah si Chris pulang, begitu juga dengan hari-hari seterusnya, hubungan si Chris sama Lin ini tetap tidak membaik. Tetap kayak gitu, emang si Chris udah gak mau lagi sama si Lin, tapi Linnya yang berusaha untuk tetap mempertahankan hubungan mereka. Nah karena hubungan pernikahan mereka ini yang terus memburuk Wak, jadi akhirnya pada Januari tahun 1982 Lin ini memutuskan untuk mengajak lakinya si Chris untuk pergi ke konseling. Jadi konseling khusus untuk konsultasi soal pernikahan gitu lah Wak. Chris pun menyetujui lah ajakan itu. Mereka pun bersama-sama lah datang ke konseling pada tanggal 8 Januari tahun 1982. Nah malam hari setelah pergi dari konseling itu Wak, Lin ini sempat nelpon mamanya. Dia menceritakan tentang konseling yang dia datangin sama si Chris. Dia bilang, "Mama, konselingnya berjalan lancar. Doain aku sama Chris bisa akur lagi ya Ma. Aku yakin semuanya akan baik-baik saja kok Ma. Tadi juga si Chris bikinin aku minuman yang enak kok Ma." "Oh iya Nak, ya udah kamu banyak sabar ya Nak ya. Semoga semua berjalan baik-baik aja." Dah lah tuh. Setelah telepon itu ditutup Wak, kalian tahu itu adalah percakapan terakhir antara Lin sama ibunya. Nah kenapa itu bisa menjadi percakapan terakhir? Karena setelah telepon itu berakhir, ibunya Lin tidak pernah lagi mendengar kabar apapun dari Lin. Dimana besok harinya pada tanggal 9 Januari 1982, Lin menghilang secara misterius dan tidak pernah ditemukan lagi jejaknya sampai sekarang. Hilang Lin, kemana masuk? Nah jadi Wak, sebelum menghilang, Lin ini terakhir kali terlihat memang berada di rumahnya bersama si Chris. Karena itulah tentu si Chris ini jadi orang pertama yang ditanya-tanya sama polisi kan tentang keberadaannya si Lin. Nah menurut kesaksian si Chris Wak, pada hari itu tanggal 9 Januari 82, Lin ini bangun pagi Pak. Terus dia mencuci, menyiapkan makanan untuk anak-anak kami. Nah setelah itu Pak, saya nganterin si Lin pergi ke halte bus Mona Value. Karena katanya Lin ini mau berbelanja. Tuh habis selesai saya nganterin si Lin, saya lanjut ke North Bridge Bay Pak, tempat wisata kolam renang. Sama kedua putri
putri kami, berenang kami di sana. Dan di tempat itu juga lah rencananya si Lin ini mau nyusul kami Pak, sore harinya tapi. Nah tapi udah nyampe sore ditunggu Lin ini nggak pernah datang ke sana Pak. Dan Lin ini juga nggak balik ke rumah. Dan setelah itu tidak ada satupun yang tahu di mana keberadaan istri saya Pak. Barulah tanggal 10 Februarinya Pak, Lin ngubungin saya lewat telepon. Dia bilang bahwa abang saya butuh waktu untuk berpikir. Biarkan saya sendirian dulu itu katanya Pak. Dan panggilan telepon dari Lin ini kembali si Chris terima pada tanggal 16 Januari dengan isi percakapan yang kurang lebih sama. Lin ini butuh waktu lah gitu untuk memikirkan semuanya dengan tenang supaya dia ini bisa melanjutkan kehidupannya lagi. Si Chris bilang ya udah sayang nggak apa-apa kalau memang kau mau me time dulu, kau jaga diri baik-baik ya, cepat-cepatlah balik, anak-anak kangen sama kau, itu saya bilang Pak. Nah tapi Wak, hari demi hari pun berlalu, Lin nggak pernah datang juga. Kabar dari dia pun nggak pernah terdengar lagi gitu loh Wak. Dan panggilan telepon itu adalah kontak terakhir antara si Chris sama si Lin. Nah karena si Lin ini nggak pulang-pulang dan nggak ada juga yang tahu dia ini di mana, akhirnya ibunya si Lin ini mendesaklah si Chris untuk membuat laporan orang hilang ke polisi Wak. Barulah di tanggal 18 Februari tahun 1982 itu, lebih dari sebulan sejak si Lin ini menghilang, Chris baru bikin laporan ke kantor polisi Mona Value tuh. Dan dalam laporan itu Wak, Chris ini berkata bahwa Lin ini mau pergi atas keinginan dia sendiri kok Pak. Selain itu juga Wak ya, ada indikasi yang mengatakan bahwa kemungkinan Lin ini pergi karena ingin bergabung dengan sebuah kayak komunitas rohani atau komunitas agama gitu loh Wak. Dan selain membuat laporan orang hilang dan karena memang proses pencarian Lin ini belum menemukan titik terang Wak, si Chris ini barulah dia pasang iklan di Daily Telegraph yang berisi informasi tentang hilangnya istrinya si Lin ini ya, dan pesan yang memang ingin dia sampaikan untuk si Lin. Di situ si Chris bilang, Lin aku cinta padamu, kami semua merindukanmu, tolonglah telepon kami ingin kau balik, tertanda Chris kayak gitu. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencari si Lin Wak, namun belum juga membuahkan hasil. Dan di titik itu Chris ini menjadi yakin bahwa si Lin ini telah sengaja pergi dan menghilang untuk meninggalkan dia sama anak-anak mereka. Akhirnya baru tuh di bulan Agustus tahun 1982 si Chris mengajukan gugatan perceraian terhadap Lin. Chris mengajukan laporan ke polisi dan meminta pengadilan untuk membantu mengakhiri pernikahannya dengan Lin atas dasar Lin ini sudah melakukan pengabaian kepada anak-anaknya. Si Chris juga mengklaim bahwa saya ini adalah suami yang terlantar yang sedang mencoba mencari istri saya. Dan setelah melalui proses yang cukup panjang Wak, Chris sama si Lin ini secara resmi dinyatakan bercerai oleh hukum pada tahun 1982. Dan setelah si Chris sama Lin ini bercerai, jujur aku juga kurang tahu nih apakah upaya perceraian Lin ini masih terus dilakukan oleh polisi atau tidak. Tapi yang jelas dari banyak sumber yang aku baca Wak, pencarian Lin ini tuh kayak macam ogah-ogahan gitu lah. Kalian sendiri ingat kan? Hilang Januari, Februari, Maret, April sampai bulan Agustus itu macam nggak ada perkembangan gitu loh Wak. Yang ada di bulan Agustus putusan cerai pula duluan yang dikeluarkan kan. Jadi pencarian si Lin ini macam ogah-ogahan gitu Wak, ditangani sama tim kepolisian di sana, macam nggak serius sekali gitu loh ngelakukan investigasi. Dan ditambah lagi Wak, pada saat itu banyak pihak yang percaya bahwa si Lin ini memang memilih untuk pergi atas kemauannya sendiri. Jadi memang nggak ada hubungannya sama kasus kriminal gitu. Gara-gara kesaksian si Chris itulah yang bilang dia mau me time. Tuh percaya aja kau. Dan polisi ini kan kata juga udah nyari Lin kemana-mana dan mereka juga tidak menemukan bukti apapun yang menunjukkan kalau si Lin ini sudah meninggal. Jadi dari situlah mereka berasumsi bahwa ya udah Lin ini masih hidup, cuma dia entah hilang kemana aja gitu. Ditambah lagi nih Wak ya, pada saat itu polisi juga tidak menemukan bukti apapun yang mungkin akan membawa mereka ke pelaku kalau memang ini adalah kasus kejahatan. Jadi ya udah lebih kayak dibiarkan gitu aja gitu loh Wak kasusnya. Nah tapi Wak, meskipun banyak yang percaya kalau Lin ini sebenarnya masih hidup, ini pun sebenarnya agak aneh Wak. Kenapa? Karena setelah si Lin ini menghilang, tidak ada satupun data yang mencatat jejak-jejak keberadaannya si Lin Wak. Nggak ada bukti penarikan uang di bank manapun atas nama si Lin, nggak ada instansi yang mencatat karyawan atas nama si Lin, nggak ada juga nota-nota pembelian apapun atas nama Lin, dan masih banyak lagi. Dan selain itu juga Wak, Lin ini menghilang tanpa bawa modal apa-apa gitu loh Wak. Bisa dibilang dia ini ngilang tanpa bawa duit, tanpa bawa baju atau barang-barang lainnya gitu. Semua barang-barang pribadinya masih utuh di rumah. Jadi betul-betul macam si Lin ini ditelan bumi gitu. Dan setelah si Lin ini dinyatakan menghilang Wak, Chris ini tetap berusaha melanjutkan hidupnya dan membesarkan kedua anaknya. Dan tidak butuh waktu lama untuk Chris bisa menemukan penggantinya si Lin ya kan pastinya. Karena setelah mereka bercerai pada tahun 1983, setahun kemudian si Chris ini pun akhirnya punya istri baru. Bisa kalian tebak siapa istrinya? Iyalah, si Chris langsung menikah sama Joanne Wak di bulan Januari tahun 84. Dan sebenarnya nih Wak ya, baru 2 hari aja si Lin ini menghilang, Joanne udah pindah balik ke rumahnya si Chris. Udah nggak di tempat Paul, udah nggak di apartemen lagi, tinggal di rumah Chris sama Lin.
kehadiran si Joanne di sana tuh udah macam pengganti Lin gitu loh. Joanne inilah yang ganggu pula yang ngasuh kedua anaknya si Chris dengan menempatkan dirinya sebagai ibu bagi mereka di sana. Dan di sana juga Joanne nggak segan-segan, dia sering pakai pakaian-pakaiannya si Lin, dia pakai barang-barang peninggalannya si Lin, bajunya, perhiasannya, tas-tasnya dipakai. Ya Allah, hubungan yang berawal dari backstreet kan akhirnya udah berlanjut sampai akhirnya menikah. Si Chris mengaku dia ini tidak bisa memadamkan perasaannya sama si Joanne, meskipun usia mereka terpaut jauh kali. Chris ini macam anak muda yang lagi kasmaran gitu loh, gila-gila kali dia sama si Joanne. Dan FYI juga dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai seorang anak perempuan juga bernama Kristen Dawson yang lahir pada bulan Januari juga tahun 1985. Ini kita hold dulu ya soal penyelidikan si Lin. Aku pengen ceritain dulu bagaimana situasi dan kondisi setelah si Chris ini menikah sama si Joanne ya. Jadi meskipun si Chris ini tampak sangat menyayangi dan tergila-gila sama si Joanne, sebenarnya pernikahan mereka ini nggak bertahan lama juga, cuma bertahan 6 tahun aja. Dimana pada tahun 1990 si Joanne ini menggugat cerai si Chris karena dia merasa Chris ini adalah orang yang sangat kasar dan terlalu mengontrol dirinya. Dan selain itu juga selama mereka ini menikah dan selama mereka mengenal satu sama lain, si Joanne ini baru mengaku bahwa si Chris ini lebih banyak memperlakukan aku ini bukan seperti pasangan, melainkan lebih kayak budak SEKS gitu loh. Itulah kenapa aku jadi nggak betah sama si Chris. Baru kau rasa lah itu kan. Tapi ada untungnya pula mereka bercerai, Kenapa? Karena setelah Joanne ini melayangkan gugatan kepada si Chris, kasus pencariannya si Lin ini mulai dibuka kembali. Kenapa? Karena setelah perceraian tersebut si Joanne ini mulai menghubungi keluarganya si Lin dan juga pihak kepolisian karena dia ternyata mengetahui sesuatu yang menurutnya hal itu berkaitan dengan hilangnya Lin pada tahun 1982 lalu. Buka suara si Joanne, penasaran kalian kan masuk. Nah jadi pada tanggal 17 Mei tahun 1990, Joanne ini datanglah ke kantor polisi untuk melaporkan Chris. Nah di sana Joanne bilang kalau selama kami tinggal bersama Pak, si Chris ini selalu kasar sama saya Pak, dia selalu melakukan kekerasan sama saya Pak. Dan di sana Joanne juga bersaksi kepada polisi bahwa beberapa hari setelah Lin menghilang, si Chris ini sempat ngomong sama saya, Lin telah pergi dek. Lin tidak pernah akan kembali lagi. Nah kenapa si Chris ini bisa yakin kali kalau si Lin ini nggak bakal balik lagi Pak? Nah mendengar statement dari Joanne inilah akhirnya polisi pun jadi curiga sama si Chris. Dari mana aja Bapak? Kenapa baru curiga sekarang woi? Akhirnya baru tuh pada tanggal 15 Januari tahun 1991 kasus Lin ini pun dibuka kembali dan si Chris ini pun diperiksa balik. Nah singkat cerita pada bulan Januari tahun 2000 polisi pun melakukan penggeledahan dan juga penggalian nih di rumahnya si Chris yang terletak di Bayview itu. Dan kalian tahu di sana polisi menemukan ada kardigan warna merah muda yang sudah terpotong-potong dan terlihat seperti memiliki bekas tebasan gitu loh Nah bukti baru ini kan harusnya memang. Nah tapi entah kenapa pada saat itu polisi ini menganggap bahwa ya udah kardigan tersebut tuh tidak ada kaitannya sama si Lin. Halo periksalah dulu. Nggak ada Mereka menganggap kalau ya udah itu adalah hanya kardigan saja gitu. Udah diabaikannya sama polisi. Dan barulah di tahun 2001 dilakukan namanya pemeriksaan koronal Jadi pemeriksaan koronal ini adalah pemeriksaan buat menentukan penyebab media dari kematian seseorang dan juga keadaan atau kejadian yang berkaitan dengan kematian tersebut. Tapi memang nggak semua kasus kematian ini bisa diinvestigasi dengan pemeriksaan koronal Yang diperiksa sama pemeriksaan koronal itu biasanya kasus kematian yang memang sangat mencurigakan. Bisa juga untuk kasus yang kejam atau juga kasus yang nggak wajar atau kasus-kasus tertentu yang muncul surat perintah untuk dilakukan pemeriksaan kembali gitu ya. Nah kasusnya si Lin ini kan termasuk nggak wajar ya. Nah itulah kenapa akhirnya dilakukan pemeriksaan koronal gitu. Dan hasil dari pemeriksaan ini menunjukkan bahwa Lin ini telah dibunuh oleh orang yang dikenal. Nah tapi pada saat hal ini diajukan oleh Director of Public Prosecution atau Direktur Penuntut Umum atau DPP, mereka menolak karena kurangnya bukti, kayak nggak ada bukti forensik gitu loh. Akhirnya pemeriksaan koronal ini pun dilakukan 2 tahun kemudian pada tahun 2003. Nah pada saat pemeriksaan kedua ini hasilnya pun lebih kayak spesifik gitu udah makin mengarah ke si Chris. Tapi lagi-lagi pihak DPP menolak dengan alasan yang sama, yaitu kurangnya bukti katanya. Frustasi nggak ini keluarga si Lin sama kasus nih sama juga sama kita ya kan. Pihak kepolisian pun jadi sempat ngerasa buntu gitu sampai pada akhirnya di tahun 2003 mereka menawarkan hadiah sebesar $100.000 gitu atau sekitar 1,4 M untuk siapapun yang dapat memberikan informasi berupa petunjuk apa saja tentang hilangnya Lin. Tapi sayangnya tahun demi tahun lewat dan hilangnya si Lin ini masih menjadi misteri. Nggak ada bukti apapun. Betul-betul kayak definisi Lin ini kayak ketelan bumi aja. Udah bertahun-tahun si Lin ini nggak balik. Kalaupun
udah mati, mayatnya nggak ditemukan. Jadi buntu jadi kasusnya si Lin pun jadi misteri. Nah sampai akhirnya pada tahun 2018 seorang jurnalis bernama Hadley Thomas memulai investigasi terhadap kasus ini dan hasilnya dirangkum dalam series podcast. Nah rilisnya podcast inilah yang akhirnya membuat kasus hilangnya si Lin ini menemukan titik terang. Masuk kita ke investigasi podcast. Mantap. Nah, jadi misteri hilangnya Lynette Dawson pun menemukan titik terang ketika The Australian Newspaper merilis sebuah podcast berjudul The Teacher's Pet pada tahun 2018 lalu. Nah, podcast ini berisi investigasi mendalam yang dilakukan oleh seorang jurnalis yang bernama tadi Hadley Thomas dan juga disutradarai oleh Slade Gibson. Nah, jadi pembuatan podcast ini tuh sebenarnya bermula pada tahun 2001. Ketika pada saat itu Hadley Thomas ini keluar dari kantor polisi Sydney, Aku juga kurang tahu pada saat itu apa urusan dia di kantor polisi, mungkin untuk meliput atau semacamnya lah. Mengingatkan dia juga berprofesi sebagai jurnalis kan. Tapi yang jelas di momen itu untuk pertama kalinya Thomas ini mengetahui tentang kasus hilangnya Lin. Waktu itu sebenarnya Thomas udah ngerasa bingung dan ngerasa aneh kali sama kasus ini, Menurut Thomas kasus ini kok kayak absurd kali, kayak nggak adil gitu loh. Gimana mungkin seorang ibu yang sangat menyayangi anak-anaknya sekaligus juga seorang ibu yang bekerja sebagai perawat di children center tuh, kan sempat dia kan bekerja di children center itu kan, dianggap telah tega pergi gitu aja kabur dan nggak peduli sama anak-anak, kan kayak nggak masuk akal kan. Bentar, ingat kan kalian tadi aku bilang di awal kalau Chris inilah yang mengklaim hilangnya si Lin ini adalah keinginannya si Lin sendiri. Masa iya sih kayak gitu? Dari awal si Thomas ini ada curiga, itulah kenapa di dalam hati kecilnya si Thomas ini ngerasa dia nggak setuju sama klaimnya si Chris. Ditambah lagi dalam hal ini yang punya track record jelek dan problematika itu kan si Chris kan, dia ketahuan selingkuh, dia punya hubungan gelap sama muridnya pula. Masa iya polisi tidak pernah mempertimbangkan si Chris ini sebagai tersangka? Kan nggak masuk akal itu kan. Tapi sama juga meskipun si Thomas ini juga udah curiga dan ngerasa ada yang nggak betul sama kasus ini, Thomas belum bisa memulai investigasi apa-apa pada saat itu, masih dipendamnya sendiri aja waktu itu keresahan dia ini, karena dia pun nggak dapat bukti apa-apa. Sampai akhirnya 15 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2016, si Thomas ini mengetahui adanya pemeriksaan koronal tadi terhadap kasus hilangnya si Lin yang membuahkan hasil berupa dugaan kuat bahwa Lin ini sudah dibunuh oleh orang yang dia kenal. Nah, tapi sayangnya hasil pemeriksaan tersebut juga ditolak sama jaksa karena alasan tadi kurangnya bukti. Ya karena jasad si Lin ini nggak pernah ditemukan gitu loh, Nah, penolakan jaksa terhadap hasil pemeriksaan koronal di kasusnya Lin ini macam kayak menyentil perasaannya si Thomas gitu. Aku ingat kasus ini nih. Ini nih kasus yang sempat aku tahu dulu kali nih. Astagfirullahaladzim, setelah sekian belas tahun nggak juga ada titik terang. Kok makin kesini makin absurd pula penjelasan yang dia kasih nih. Aku selidikin aja lah, kayak gitulah awalnya. Dari situlah akhirnya si Thomas ini ingin melakukan investigasi pribadi terhadap kasus hilangnya Lynette Dawson. Dan investigasi ini dilakukan oleh Thomas dengan cara mewawancarai banyak pihak terkait dengan kasus ini, seperti teman-temannya si Lin, keluarganya si Lin, tuh tetangganya si Lin, bahkan sampai Joanne juga diwawancara sama dia. Dan gak cuma itu aja, Thomas ini juga melakukan wawancara dengan polisi-polisi senior yang pernah terlibat dalam penyelidikan, termasuk komisaris polisi negara bagian dan salah satu petugas yang memimpin pemeriksaan koronal waktu itu. Dan dari hasil investigasinya ini dia rangkumlah dalam sebuah podcast yang berjudul The Teacher's Pet. Panjang kali podcastnya, ada 16 part yang masing-masing part itu sekitar 40 menitan sampai 1,5 jam. Dan podcast ini juga ditayangkan secara berkala, mulai 17 Mei tahun 2018 sampai 5 April tahun 2019 dengan Thomas sendiri yang jadi hostnya. Dan podcast ini membahas tuntas kondisi Chris dan Lin sebelum dia ini menghilang, Kisah perselingkuhannya si Chris, kekerasan fisik yang dilakukan Chris terhadap Lin, tuduhan adanya rencana Chris ini ingin menyewa pembunuh bayaran untuk menghilangkan nyawa si Lin. Semuanya ada lengkap kali di podcast tuh. Nah, kalau hasil investigasi yang dilakukan Thomas dalam podcast ini dicocokin sama investigasi polisi, ketahuan tuh kalau ada banyak kali perkataan-perkataannya si Chris yang tidak sesuai, macam kayak nggak konsisten gitu loh ternyata pernyataan si Chris ini. Nah, dengan adanya podcast dari The Teacher's Pet inilah kenyataan dan kebenaran dibalik pernyataannya si Chris yang nggak konsisten itu pun akhirnya terbuka. Ketahuan lah kalau si Chris ini ternyata banyak kali bohongnya. Dan sejak podcast itu dirilis, masyarakat pun jadi antusias kali viral podcastnya ini. Secara nggak langsung podcast ini pun jadi kayak media publikasi adanya kasus Lin tuh loh, yang tadinya banyak orang yang nggak tahu nih, ya orang kejadiannya tahun 1982 kok. Yang awalnya banyak orang nggak tahu di tahun 82 itu ada seorang perempuan hilang yang belum juga ketemu sampai sekarangnya. Nah, berkat
gara-gara podcast itulah juga orang-orang pun jadi tahu. Mereka semua ini pun jadi ngikutlah mengawal jalannya investigasi terhadap hilangnya Lin. Sampai-sampai podcast The Teacher's Pet ini sudah diunduh lebih dari 60 juta kali, Bayangkan boomingnya podcastnya sampai-sampai The Teacher's Pet ini berhasil mencapai peringkat 1 podcast chart Australia, Inggris, Kanada, dan Selandia Baru. Bayangkan, ada lebih dari 60 juta orang yang ngikutin perkembangan kasusnya si Lin ini, Dan sama juga, seperti Thomas, 60 juta orang ini pun sama-sama bingung, kok bisa ada kasus absurd dan seaneh ini, Kok bisa penyelidikannya sampai di situ aja, Masyarakat pun jadi sangat antusias, menuntut pemerintah untuk segera menyelesaikan dengan tuntas dan juga mengungkap siapa nih sebenarnya pelaku di balik hilangnya Lin. Harus di-push dulu memang pihak kepolisian ini ya. Nah, akhirnya apa? Kasus ini pun dibuka kembali, Dan pihak kepolisian mengklaim bahwa dibukanya kasus ini kembali karena ada saksi yang baru muncul. Macam ada bukti baru gitu loh, Nah, tapi dari beberapa sumber yang aku baca nih, ada juga yang bilang kalau motivasi terbesar dibukanya kasus Lin ini adalah karena popularitasnya podcast The Teacher's Pet ini. Tentu semakin podcast ini populer, makin besar juga lah tekanan sama tuntutan masyarakat kepada pemerintah dan juga kepolisian, ya kan? Nah, tapi apapun motivasi polisi dalam membuka kasus hilangnya si Lin ini, yang jelas hal ini memberikan harapan baru untuk keluarganya si Lin, Mereka telah berjuang nih untuk menegakkan keadilan kan, yang sayangnya malah ngegantung kemarin tuh 40 tahun lo ngegantungnya, Akhirnya bisa kayak dibuka kembali. Nah, jadi pada tahun 2018 itu pihak kepolisian pun meninjau kembali bukti-bukti yang memang sudah terkumpul sebelumnya. Dan selain itu mereka juga kembali melakukan penggalian nih di rumahnya Chris dan Lin yang ada di Bayview itu untuk bisa menemukan bukti forensik. Tapi lagi-lagi sayangnya hasil penggalian itu lagi-lagi tidak membuahkan hasil yang memuaskan, Ya tetap tidak ditemukan adanya jasad Lin. Nggak heran sih karena udah 40 tahun lamanya, macam mana ya? Bisa jadi kalau memang Lin ditanamkan di situ sempat dipindahkan lagi tempat lainnya. Macam mana, udah telat sih. Tapi untungnya meskipun penggalian tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, pihak kepolisian ini tetap menangkap si Chris pada tanggal 5 Desember tahun 2018 di rumahnya yang memang terletak di Queensland. Dan pada saat itu si Chris ini nggak langsung diadili memang, karena pihak pembela si Chris ini beralasan bahwa boomingnya podcast The Teacher's Pet ini berpotensi membuat jalannya pengadilannya jadi nggak netral katanya. Karena kan isi podcast itu memang mengarah si Chris sebagai si pelaku kan. Nah, itulah kenapa mereka ini khawatir hakim di pengadilan nanti macam udah kayak terpengaruh sama si podcast itu. Tim pembela Chris pun terus berusaha untuk mengajukan banding dan sebisa mungkin menghindari pengadilan. Dan sebenarnya juga saran dari pihak Chris ini masuk akal juga sih, Tapi mau gimana lagi? Podcast ini kan memang booming kali kan, pasti susah lah nyari hakim yang nggak pernah dengar soal kasus itu, kasus hilangnya si Lin di podcast itu. Akhirnya karena hal itu mereka pun memutuskan untuk menunda sementara waktu sampai kondisinya bisa lebih netral lagi, Dan akhirnya pada tanggal 30 Agustus tahun 2022, momen yang paling dinanti-nanti oleh keluarga Lin pun tiba. Dan bisa kalian tebak apa hasilnya? Betul sekali, Di hari itu sidang pengadilan Chris Dawson yang dipimpin oleh Hakim Ian Harrison pun akhirnya dimulai. Diadili betul si Chris ini. Masuk. Nah, sebelum kita membahas tentang jalannya persidangan, aku mau kasih tahu dulu ya sedikit tentang latar belakang sidang ini, Karena menurut aku persidangan si Chris ini memang terbilang agak unik dan gak bisa dibandingkan dengan sidang-sidang lainnya. Kenapa? Karena sampai pada hari persidangan dimulai, pihak kepolisian ini masih belum menemukan adanya bukti yang secara langsung menunjukkan kesalahan pelaku loh. Padahal kan biasanya putusan bersalah ini didasarkan pada bukti-bukti itu kan. Nah, tapi dalam kasus ini, karena jasad Lin pun belum juga ditemukan sampai sekarang, persidangan si Chris Dawson ini didasarkan pada bukti-bukti tidak langsung. Nah, para ahli mengatakan bahwa bukti tidak langsung ini dapat sangat memberatkan pelaku jika memang semuanya ini sesuai dan masuk akal. Meski tanpa bukti forensik dan tanpa melibatkan jasad korban, persidangan ini tetap dapat dimulai apabila bukti-bukti tidak langsung yang memang terkumpul ini sudah memenuhi standar dan juga membuat hakim tidak lagi ragu dalam memberi putusan hukum gitu ya. Sederhananya ginilah, semua bukti yang tidak langsung ini harus tetap bisa memuaskan hakim gitu lah, Nah, bukti tidak langsung dalam kasusnya si Chris ini apa, Nadia? Nah, jadi dalam hal ini bukti-bukti tidak langsung ini pun meliputi kejadian-kejadian setelah hilangnya Lin, dari pernyataannya si Lin, dari perilaku Chris setelah Lin ini menghilang, dan keberadaan Chris maupun saksi-saksi lainnya selama kasus ini berlangsung. Nah, jadi itu tadi sedikit gambaran soal bukti-bukti tidak langsung dari persidangannya si Chris nih, ya. Nah, sekarang baru nih kita masuk ke jalannya pengadilan, Jadi pengadilannya si Chris Dawson ini dilaksanakan lebih dari 5 jam dan dipimpin
dipimpin oleh hakim yang bernama Ian Harrison. Nah, sama seperti yang aku jelaskan tadi, jadi hakim Ian Harrison ini pun membuka persidangan ini dengan berkata bahwa bukti tidak langsung dapat sangat memberatkan jika semua bukti-bukti itu sejalan dan masuk akal. Nah, hakim Harrison ini juga menyebutkan bahwa bukti-bukti tidak langsung yang memang mereka dapatkan tidak menjelaskan bagaimana si Lin ini dibunuh, di mana dia dibunuh, dan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam pembunuhan itu. Tapi dalam persidangan, bukti-bukti yang ada ini berhasil mengungkapkan kebohongannya si Chris. Ingat kalian tadi kan waktu di awal aku sempat bilang kalau setelah si Lin ini menghilang, kata Chris kan Lin sempat beberapa kali ngubungin si Chris tuh, dia bilang kalau si Lin ini butuh waktu ya kan. Nah, di situ polisi menemukan bahwa panggilan yang diklaim sama si Chris ini sebenarnya terjadi ketika si Chris ini sedang berada di luar jangkauan, Wak. Jadi harusnya di momen itu ketika si Chris bilang dia ditelepon sama si Lin, sebenarnya di momen itu Chris tuh nggak bisa nerima telepon sama sekali gitu loh, Wak. Dan nomor yang dipakai buat teleponan sama si Lin ini juga ternyata nomor palsu. Nah, itulah kebohongan yang akhirnya terungkap. Dan pada saat itu hakim Harrison juga mengatakan kalau sangat tidak mungkin kalau satu-satunya orang yang Lin hubungin adalah orang yang menyebabkan dia sendiri mau pergi. Dan setelah itu juga masih banyak lagi kebohongan-kebohongan Chris yang lain, Wak. Salah satunya yang Chris ini bersaksi pengen melanjutkan pernikahannya dengan Lin, padahal di saat yang sama ternyata dia diam-diam sudah merencanakan perceraian dia sama Lin. Ada juga waktu si Chris ini bilang Lin masih hidup pergi ke luar negeri, padahal nggak ada sama sekali, tidak ada satupun paspor atas nama si Lin, nggak ada juga bukti penarikan uang, dan juga tidak ada tiket perjalanan atas nama Lin. Memandai dari mana kau, istilah kayak gitulah. Dan hakim juga menolak klaim Chris yang bilang kalau Lin ini pergi atas kemauannya sendiri, karena pada saat itu Lin ini berada dalam kondisi mental yang stabil loh. Dia sangat menyayangi anak-anaknya, dia juga tidak membawa satupun barang pribadi dia, pakaian, barang-barang dia nggak ada dia bawa. Dan bahkan si Lin ini juga sudah merencanakan untuk memperbaiki hubungannya sama Chris kan, Wak. Terbukti dari terakhir sebelum dia hilang tuh kan Lin ngajak si Chris pergi konseling pernikahan kan. Makanya nggak heran lah kalau misalnya banyak orang yang nganggap kasus ini aneh, Wak. Orang banyak kali bukti-bukti yang menunjuk kalau si Chris ini ada apa-apanya kok. Dan bukti tidak langsung yang paling memberatkan si Chris adalah hubungan terlarangnya dengan Joanne. Hakim Harrison ini setuju bahwa si Chris ini sudah tergila-gila dengan si Joanne, terbukti dari mereka yang menjalin hubungan secara diam-diam. Chris menjadikan si Joanne babysitter di rumahnya, sampai dengan rencana si Chris dan si Joanne ini yang mau memulai hidup baru di Queensland tadi. Yang waktu di tengah-tengah jalan si Joanne pengen balik lagi ke Bayview tuh loh, Wak. Nah, kegilaannya si Chris terhadap si Joanne inilah yang membuat hakim Harrison ini setuju bahwa Chris ini memiliki kecenderungan posesif dan juga memungkinkan si Chris ini melakukan apapun demi bisa mempertahankan hubungannya dengan Joanne. Dan FYI, Wak, ya, sampai persidangan ini dimulai, si Chris ini masih bersikukuh tidak mengakui kesalahan dia. Tapi sayang Chris, dengan semua bukti yang tadi aku sebutkan dan dengan juga keyakinan hakim Harrison, hakim pun akhirnya berkata, seluruh bukti tidak langsung ini memuaskan saya bahwa Lynette Dawson telah meninggal dunia sekitar tanggal 8 Januari 1982. Dan Lin tidak pergi atas kemauannya sendiri. Nah, yakin langsung hakim sama semua bukti-bukti tidak langsung yang sudah diberikan, Wak. Dan selain itu juga hakim memberikan tuduhan kepada Christopher Michael Dawson dengan tuduhan bahwa pada tanggal 8 Januari 1982 di Bayview atau di tempat lain di New South Wales, kau sudah melakukan penghilangan nyawa terhadap Lynette Dawson. Dan oleh karena itu saya menetapkan Anda bersalah. Tong. Nah, akhirnya si Chris pun diputuskan bersalah dan dia pun dipenjara tanpa ada kemungkinan pembebasan bersyarat, Wak. Dan ketika putusan sidang ini dibacakan, pihak keluarga Lin pun menangis haru mereka, Wak. Akhirnya mereka mendapatkan keadilan yang sudah sangat lama mereka tunggu-tunggu selama 40 tahun loh, Wak. Dan di hari persidangan ini pula nama Lin pun bersih kembali dari segala tuduhan. Tapi, Wak, meskipun nama Lin ini sudah bersih, sudah pulih kembali, bagi pihak keluarga perjalanan ini sebenarnya masih belum selesai sih. Di hadapan para awak media, keluarga Lin ini masih berkata, Lin masih hilang dan kita masih harus membawanya pulang. Pokoknya kita akan meminta Chris Dawson menemukan Lin dan memberikan sesuatu yang layak untuknya sehingga kita ini bisa membawa Lin pulang ke rumah dan beristirahat dengan damai. Ya Allah, merinding aku. Maksudnya keluarga ini kan, ya udah kalau memang kau bunuh dia, di mana jasadnya? Biarlah kami makamkan dia dengan layak, dengan damai, kayak gitu kan, Wak. Tapi yang jelas dimanapun sekarang Lin berada, ayo sama-sama kita berdoa semoga Lin ini segera ditemukan dan keadilan dapat ditegakkan seadil-adilnya lagi, Wak, ya. Amin. Oke, Wak, jadi itu tadi kasus tentang Lynette Dawson yang menghilang secara misterius pada tahun 1982. Akhirnya setelah 40 tahun menemui kebuntuan, kasus ini pun dapat menemukan titik terangnya, Wak.
Kebenaran pun akhirnya terbuka dan pelaku dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan selain itu mari juga kita sama-sama Wak ya berdoa semoga jasad Silin ini dapat ditemukan dan bisa dimakamkan dengan layak sehingga dia ini dapat beristirahat dengan tenang di sisi Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Gimana menurut kalian soal kasus ini Wak? Aku pengen kali dengar pendapat kalian soal kasus ini. Bagian mana yang bikin kalian paling emosi? Apakah kalian sama-sama yakin dengan Hakim Harrison bahwa si Chris inilah pelakunya? Atau jangan-jangan ini ada campur tangan Joanne juga? Sampai saat ini sih update yang aku dapat cuma yang sebatas aku ceritain tadi, Wak. Tapi jujur aku sedih kali sih ngebayangin jadi anaknya Lin juga, Wak. Dan FYI juga ada banyak kali rekaman dokumenter yang memuat kesaksian-kesaksian dari kerabat dekatnya si Lin, Wak ya. Termasuk wawancara sama anaknya. Jadi sedih kali itu loh waktu anaknya yang nama Chanel tuh, si Chanel ini bilang, Wak, kalau dulu tuh saya sering berdiri gitu depan pintu, saya ngarep ibu saya balik. Tapi nggak balik-balik ibu saya sampai sekarang itu. Kebayang nggak sih kalian gimana perasaannya? 40 tahun dia nanti nggak balik-balik juga sama mamanya. Gimana dia bisa menerima kenyataan setelah putusan pengadilan itu yang mengatakan bahwa ibunya sudah terbunuh dan yang bunuh bapaknya udah selingkuh kayak gitu. Tapi yang jelas ayo kita sama-sama doakan semoga anak-anaknya si Lin juga seluruh keluarganya Lin ini diberikan ketabahan, Wak ya. Aku pengen kali dengar pendapat kalian tentang kasus ini, Wak. Terima kasih Henley Thomas, mantap, good job. Oke. Aku udah nggak tahu lagi mau closing apa ini, udahlah ya kita akhirnya. Udah panjang ini Aspia. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu yang mana dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.